Makna pernikahan. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-jam'u atau bertemu atau berkumpul. Sedangkan menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Hukum nikah. Yang pertama, jaiz atau mubah. Artinya dibolehkan dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Yang kedua, wajib. Wajib ini bagi orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinaan. Yang ketiga, sunnah. Yaitu bagi orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjurus kepada perzinaan. Keempat, makruh. Yaitu bagi orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberikan nafkah tanggungannya. Yang kelima, yaitu haram. Yaitu bagi orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat menyakiti perempuan atau niat buruk lainnya. Tujuan dari nikah. Secara umum tujuan pernikahan dalam Islam adalah sebagai berikut, yaitu memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah, membina rasa cinta dan kasih sayang, memenuhi kebutuhan seksual yang sah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka menemukan pelaksanaan perintah Allah. Kemudian mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir memperoleh keturunan yang sah. Ada rukun dan syarat nikah, yaitu pertama ada calon suami. Syaratnya beragama Islam, atas kehendak sendiri, bukan muhrim dan tidak sedang dalam keadaan ihram haji. Rukun yang kedua yaitu adanya calon istri. Syarat-syaratnya beragama Islam, tidak terpaksa, bukan muhrim, tidak sedang bersuami, tidak sedang dalam masa iddah, dan tidak sedang ihram haji atau umrah. Rukun yang ketiga adanya wali. Syarat-syarat walinya yaitu mukallaf, laki-laki merdeka, adil, tidak sedang ihram haji atau umrah. Selanjutnya rukun yang keempat yaitu ada 2 orang saksi. Adapun syarat-syaratnya beragama Islam, dewasa, sehat akalnya, tidak fasik, dan hadir dalam akad nikah. Yang terakhir yaitu ijab dan qabul. Syaratnya dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu. Urutan antara ijab dan qabul. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang mahram. Menurut bahasa, mahram berarti yang diharamkan. Sedangkan menurut istilah dalam ilmu fikih yaitu wanita yang haram dinikahi. Penyebab wanita yang haram dinikahi ada beberapa golongan. Yang pertama, haram dinikahi karena keturunan. Yang kedua, karena hubungan sesusuan. Dan yang ketiga, karena pernikahan. Wali nikah. Ada 2 macam wali nikah. Yang pertama, wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Dan yang kedua, wali hakim, yaitu seorang kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama. Kemudian Menteri Agama mengangkat pembantunya untuk bertindak sebagai wali hakim, yaitu kepala kantor urusan agama Islam yang berada di setiap kecamatan. Urutan wali nasab atau wali yang boleh menikahkan seorang perempuan. Yang pertama, ayah kandung. Kedua, kakek. Kakek ini yang berasal dari ayah. Sebab-sebab wali hakim sebagai wali nikah. Yang pertama, sebabnya yaitu wali nasab benar-benar tidak ada. Yang kedua, wali yang lebih dekat atau akrab tidak memenuhi syarat dan wali yang lebih jauh tidak ada. Ketiga, wali akrab bepergian jauh dan tidak memberikan kuasa kepada wali nasab. Urutan berikutnya untuk bertindak sebagai wali nikah.
Selanjutnya wali nasab sedang berikhram haji atau umroh. Kemudian wali nasab menolak bertindak sebagai wali. Selanjutnya wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. Kemudian wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya. Hikmah dari pernikahan. Yang pertama merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Kedua merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, dan serta memelihara nasab. Yang ketiga membutuhkan naluri kebapakan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. Dan yang keempat menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Untuk mendapatkan update materi selanjutnya, silakan klik atau tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.